Baik, syukran jazakumullahu khairan kepada panitia yang telah menyiapkan dan telah mempersilahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terkhusus pada panitia yang menyelenggarakan kajian pada pagi ini. Demikian pula kepada takmir yang memobilisasi, yang mengajak masyarakat untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah berikan pahala jariah. Semoga Allah berikan pahala berlimpah. Demikian pula pada jamaah sekalian yang mudah-mudahan dengan kehadiran dan amal yang dikerjakan di masjid ini bisa mendatangkan keberkahan dari Allah kepada warga di sini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, keberkahan kepada kampung ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nashkuruhu. Kita memuji Allah dan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi muqaddimah yang disampaikan, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kalimat hamdalah, kalimat pembuka yang sangat bagus. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Berupa pahala, berupa nikmat, berupa kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan nanti pasti kepada orang beriman di dalam surga. Yang kita baca dalam surat At-Tin, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka Allah Ta'ala sediakan pahala ghairu mamnun, yang tidak pernah terputus-putus. Ini balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Semoga kita di sini, Bapak Ibu, jamaah, warga, semoga dijadikan di antara calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wala udwana illa 'alaz zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Ini bagus banget ya, bagus sekali kalimat muqaddimah. Saya sendiri jarang muqaddimahnya dengan ini ya. Biasanya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya. Wala udwana illa 'alaz zalimin, tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Orang zalim yang paling berat, yang paling besar dosanya yaitu orang kafir. Ya. Allah Ta'ala kabarkan kekufuran, kesyirikan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kafir. Ya. Maka namun sayang seribu sayang, di akhir Desember kaum muslim banyak bermesraan, banyak yang mohon maaf bahkan mengucapkan selamat kepada mereka yang Allah nyatakan kafir. Laqad kafara alladhina qalu innal masih ya innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang meyakini, mengatakan Allah itu, Tuhan itu tiga. Makanya ini sangat disayangkan ya, banyak kita ini muslim disifati oleh Allah dengan sifat tinggi. Wa antumul a'launa. Kalian itulah orang-orang muslim yang paling tinggi derajatnya. Kita ini paling mulia. Namun sayang banyak yang merendahkan diri mengikuti tradisi orang kafir. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Ya. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Maka kita memusuhi orang-orang zalim yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian selawat dan salam tak lupa untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah memberikan kita rizki, memasukkan kita ke surga dan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nama yang sering kita sebut, nama yang kalau kita sebut kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga Allah berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi, orang yang paling beruntung. Semoga kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita berkumpul, kita perbaharui niat kita untuk Allah, untuk ibadah, sehingga mudah-mudahan tidak sia-sia apa yang kita lakukan, karena niat yang kita, karena amal, karena niat yang ikhlas untuk Allah. Kita akan sama-sama mempelajari kitab Allah yang kata Nabi, surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini serta surat Al-Ikhlas tidak Allah turunkan yang seperti ini di dalam kitab Taurat dan Injil. Kitab Tauratnya Nabi Musa dan kitab Injilnya Nabi Isa. Kalau sekarang kan tinggal nama, isinya sudah berubah, dirubah oleh tangan-tangan jahil, ya, yaitu dari kalangan Yahudi Ahlul Kitab. Tidak ada surat yang seperti surat An-Nas. Baik, mari kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita baca bareng-bareng dahulu surat ini. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita baca ulangi lagi sambil dihayati, sambil diyakini ya. Semoga dengan membaca surat ini Bapak Ibu yang lagi sakit kepala, sakit kepalanya hilang. Amin. Semoga mungkin yang lagi meriang, masuk angin atau sakit di tubuhnya, semoga dengan ayat ini semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Atau yang terkena sihir gitu ya, kena gangguan jin, atau mohon maaf ain, orang yang dengki, mudah-mudahan hilang dengan surat An-Nas. Amin. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang telapak tangannya di depan sambil mulut kayak gini ya. Kemudian nanti selesai kita tiup, diusapkan ke kepala, ke wajah sama ke anggota tubuh semampunya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ditiup, usapkan ke kepala, wajah, ke dada, perut, tangan, punggung, kaki. Nah, itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di antara keutamaan, kita akan pelajari dulu keutamaan surat An-Nas yang termasuk Al-Mu'awwizataini. Al-Falaq dan An-Nas, ini ayat, ini surat dipakai untuk berlindung. Berlindung kepada Allah dari semua keburukan. Di antara sunnahnya sebelum tidur dianjurkan membaca 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiup ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke kepala, ke wajah, dada, dan ke sekujur tubuh semampunya kita. Maka barang siapa yang melakukan itu, membaca itu, mengusap, maka Allah melindungi dirinya dari gangguan jin dan gangguan sihir sepanjang tidurnya. Tidak hanya kasur dan dirinya yang membaca itu, Allah berikan keberkahan bagi kamar, bagi rumah yang membaca surat yang sangat mulia ini. Ya. Kemudian selepas ketika bangun dari tidur, di antara doa yang dianjurkan, disunnahkan untuk dibaca, kalau kita kan doanya ringkas-ringkas, ya nggak Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di antara doa yang dianjurkan dibaca juga adalah membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, Qul a'udzu birabbin nas. Maka luar biasa ya. Coba Bapak Ibu, istiqomah aja baca itu, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya mudah dikerjakan apa ringan dikerjakan Ibu-ibu? Dua-duanya ya. Pilihannya cuma satu. Ini termasuk amal yang mudah dikerjakan. Tapi kebanyakan ya, kita ini apalagi anak muda ya, remaja. Kebanyakan kita itu ngapain Bu sebelum tidur? Buka WA, nonton YouTube, nonton video. Ya, apalagi yang generasi milenial, generasi zilenial juga sama ya. Kebanyakan kita ngantuk gara-gara kecapean nonton, buka HP. Makanya hilang itu sunnah nabinya. Sunnah nabi baca 3 kul sebelum tidur, hilang. Ini amal yang mudah dikerjakan. Coba kalau kita konsisten, subhanallah, konsisten istiqomah tiap malam mau tidur baca 3 kul, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Loh, mana dalilnya kok meninggalnya husnul khotimah? Kan orang husnul khotimah itu orang yang meninggal dalam kondisi baik. Dan orang yang membaca Qul a'udzu birabbin nas ini adalah orang yang melakukan kebaikan. Jadi kesudahannya insya Allah baik. Tadi ya muqaddimah disampaikan, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, yaitu surga. Kesudahan yang baik di surga berupa pahala dan kenikmatan itu diawali dari kesudahan yang baik saat meninggal. Saat meninggalnya itu baik. Dan kata para ulama, an-naumu akhul maut, kematian itu saudaranya, mohon maaf, kebalik. Gimana seharusnya? Tidur itu saudaranya meninggal. Jadi kematian kecil itu adalah tidur. Ada orang yang meninggal saat tidur. Maka ketika dia baca Qul a'udzu birabbin nas, luar biasa. Insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Kalau sebelumnya kita mempelajari Sayyidul Istighfar, pagi hari habis subuh baca Allahumma anta rabbi sampai selesai. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian meninggal siang harinya insya Allah masuk surga. Baca di sore hari habis asar, kemudian misal malam harinya meninggal, insya Allah meninggalnya telah diampuni dosanya. Amal-amal yang sangat ringan dikerjakan tapi pahalanya luar biasa. Di antaranya membaca Qul a'udzu birabbin nas. Ini keutamaan yang pertama, terlindungi dari gangguan jin dan sihir. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah kena sihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Siapa namanya? Labid
bin A'sam, orang Yahudi ahli sihir, menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dampak efek sihir itu terasa oleh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang malaikat meruqyah Nabi. Satu malaikat bertanya, "Madza tara?" Tib, kata malaikat, tib maksudnya kena sihir. Ada yang membacakan di kepala Nabi kul tadi, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu binnas, dibacakan di kepala. Satu malaikat membacakannya di dekat, maksudnya di posisi malaikat di kaki Nabi, baca meruqyah Rasulullah, meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu diberitahukan oleh Allah buhul, rajah-rajah yang dipakai penyihir untuk mendatangkan sihir itu dimasukkan ke sumur, ya. Kemudian diberitahukan kepada Nabi, kemudian Nabi memberitahukan sahabat untuk mencari buhul-buhul sihir itu di dalam sumur. Didapat satu, dibuka, dibakar, dibacakan Qul a'udzu birabbin nas dan ayat yang tadi, surat yang tadi. Dan jumlah buhul yang ada dalam sumur yang dimasukkan oleh penyihir Yahudi Labid bin A'sam itu berjumlah 11. Dicari lagi, dibakar sumur itu, dikeluarkan, sehingga pengaruh sihir dalam diri Nabi itu hilang, ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembuh dari pengaruh sihir. Jadi sihir itu nyata. Di antara sebab seseorang melakukan perbuatan sihir nanti akan kita pelajari dalam surat Al-Falaq, yaitu kedengkian. Maka kita berlindung kepada Allah dari sihir. Kok bisa Nabi Muhammad SAW kena sihir? Nah, ini menandakan Rasulullah itu manusia biasa. Dan juga untuk mengajarkan kepada kita keutamaan surat An-Nas. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan dengan membaca surat An-Nas. Baik, mari kita pelajari surat An-Nas ini. Ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, "Kul," katakanlah wahai Nabi. Ayat Al-Quran itu juga turun kepada kita melalui Nabi Muhammad, turun kepada Nabi Muhammad kepada kita. Kul, katakanlah wahai Nabi. Maka Allah juga berfirman kepada kita, Kul, katakanlah wahai fulan, katakanlah wahai hamba Allah. A'udzu, aku berlindung birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Di sini Allah menyebutkan kata Rabbun yang bermakna, Rabbun itu kalau kita terjemahin Tuhan. Rabbun itu bisa bermakna yang memelihara, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur. Ini makna Rabbun. Ya. Disebutkan juga di pengawal surat Al-Quran, Al-Fatihah. Ini luar biasanya Al-Quran, Bapak Ibu, coba perhatikan. Surat yang pertama, surat pembuka dari Al-Quran, surat Al-Fatihah. Dibuka dengan ayat, kita baca bareng-bareng, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, Tuhan pemilik semesta alam. Jadi di dalam surat Al-Fatihah Allah menyebutkan sifatnya yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini, menjadi Rabb, Tuhannya alam semesta ini. Di penutup surat di dalam Al-Quran, penutup Al-Quran itu ditutup dengan bunyi, dengan ajaran dan sifat yang sama. Bedanya di Al-Fatihah itu kata Rabbun disandarkan dengan alamin, alam semesta beserta isinya, Tuhannya sama, yaitu Allah. Di penutup di akhir Al-Quran Allah menutup dengan hal yang sama, tapi kata Rabbun disandarkan kepada manusia. An-nas, Tuhannya manusia. Ini istimewanya manusia. Allah sandarkan kata Rabb kepada nas, manusia.
Padahal di dalam ayat-ayat yang lain Allah tidak hanya menyandarkan kata Rabbun artinya Tuhan alamin bagi alam ini, di sini Rabbun nas Tuhan bagi manusia, di ayat yang lain Rabbu kulli syai'in Tuhan bagi segala sesuatu. Dalam surat Ar-Rahman gimana bunyinya Pak? Rabbul masyriqaini wal maghribain, Tuhan pemilik penguasa barat dan timur. Ya. Dalam ayat yang lain Allah sandarkan Rabbul arsyil azim atau karim, Tuhan pemilik arsy yang paling agung. Di sini disandarkan kepada manusia bahwa Tuhan sejatinya, Tuhannya manusia itu Allah, bukan Buddha, bukan Yesus, bukan apa lagi, bukan Krishna, bukan macam-macam. Tapi Tuhannya itu adalah Allah. Dan kita diperintahkan oleh Allah berlindung kepada Allah dari apa? Dari nanti dijelaskan di ayat-ayat yang berikutnya. Kenapa surat An-Nas ini dinamakan An-Nas? Di antara ulama ada yang mengatakan karena terulang-ulang seringnya disebutkan kata An-Nas yang berarti manusia. Ya, yang berarti manusia. Di dalam surat Al-Baqarah Allah memanggil ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, wahai Yahudi, wahai Kristen, wahai Hindu, wahai Buddha, Tuhan kalian itu sembahlah Allah. Tuhan itu bukan Yesus anak Tuhan. Makanya enggak pas kalau muslim itu mengucapkan selamat Natal. Biarlah presiden yang mengucapkan selamat Natal ya. Biarlah pejabat yang mengucapkan selamat Natal. Ini repotnya jadi pejabat di sini. Kalau hari-hari besar bagi agama lain, ini secara tidak tertulis para pejabat harus mengucapkan selamat. Ini repotnya jadi pejabat ya, nggak bisa. Nah kalau kita udahlah jangan ikut-ikutan, mohon maaf mengucapkan selamat Natal, karena Tuhan kita Yesus, bukan Yesus, Tuhan kita Allah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Tuhan kalian. Ya, di sini Allah mengatakan Rabbun nas, Tuhan yang mengatur, Rabbun nas yang mengatur, yang menciptakan, yang memiliki dan sebagainya, Tuhannya manusia. Nah, di sini kita menyadari serta meyakini rububiyah Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Rabbun, mengatur, menciptakan alam semesta ini, enggak ada selain Allah. Demikian pula juga Allah yang mengatur hidup kita. Nah, di sini kita mengingat kembali posisi kita. Posisi kita ini adalah marbubun, diatur hidup kita oleh Allah. Kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan itu diberikan oleh Allah. Apa yang kita dapatkan atau peroleh itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini marbubun, kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur rezeki kita, maka setiap manusia tidak bisa mendapatkan keinginan-keinginannya seperti setiap manusia menginginkan kelapangan rezeki, kekayaan. Ada di antara manusia yang menginginkan kelapangan rezeki itu Allah berikan kelapangan rezeki. Ada di antara manusia yang menginginkan kekayaan, Allah berikan kekayaan. Sebagaimana firman Allah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki. Maksudnya memberikan kelapangan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki. Maka mohon maaf, orang kaya yang memiliki kelapangan hidup, kelapangan rezeki itu pemberian dari Allah.
sehingga dia menyadari itu dari Allah, sehingga ketika ada kewajiban zakat dia tidak bakhil untuk mengeluarkan zakatnya. Ketika ada orang meminta pertolongan, maka dia mampu memberikan pertolongan karena dia menyadari hartanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang beriman itu tidak, mohon maaf, tidak bakhil. Yang paling bakhil itu orang kafir. Punya Lamborghini, punya Ferrari, punya mobil mewah, ada pengemis datang minta $100, dia bilang no cash, nggak ada uang. Bakhil. Tapi orang beriman itu mudah memberikan karena dia meyakini harta yang ada pada dirinya itu pemberian dari Allah. Sehingga orang beriman yang kaya itu tidak sombong. Sebaliknya, mohon maaf, orang yang Allah berikan kesempitan rizki, bahasa kita kemiskinan dan kefakiran, dia tidak minder dengan kefakiran yang Allah berikan, karena itu semua ketentuan dari Allah. Rabbun nas, kita ini hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keyakinan ini membuat kita itu hidup tenang, bahagia, tidak terlalu membebani diri kecuali dengan kesanggupan kita. Kalau sanggup beli motor silahkan, kalau tidak sanggup ya sudah jalan kaki, sabar. Kalau sanggup beli mobil alhamdulillah, kalau belum sanggup jangan membebani diri di luar kesanggupan. Mohon maaf, banyak hutang, pusing. Karena hidup kita ini diatur oleh Allah. Sehingga orang miskin yang diberikan kemiskinan itu tidak minder dengan kemiskinannya. Kalau sahabat Nabi diutus oleh sahabat atau diutus oleh Nabi menyampaikan surat Nabi berisi ajakan kepada para raja untuk masuk Islam, miskin, pakaiannya sederhana, sandalnya sederhana, cuman bawa pedang sama perisai, menemui raja-raja mahkotanya dari emas, dari perak, pakaiannya dari sutra, karpetnya mewah, masuk istana yang begitu mewah. Sahabat Nabi yang memiliki iman nggak minder dengan kemiskinannya, sehingga ketika ditawari kekayaan dia nggak berkhianat dan tidak murtad dari agama Islam. Makanya yang murtad itu adalah orang-orang yang rendah, orang yang hina. Mohon maaf, ketentuan dalam fikih, orang yang keluar dari agama Islam, kalau pengadilan Islam itu ditegakkan, dia ditangkap, diminta taubat. Mau kembali nggak ke agama Islam? 3 hari dikasih waktu mikir. Kayak siapa yang murtad anaknya Soekarno? Sukmawati, murtad ke agama Hindu, disuruh taubat. Mau kembali nggak ke Islam? Mikirlah dulu lah. Setelah 3 hari belum mau masuk Islam, dia penggal kepalanya. Karena itu bentuk penghinaan kepada Islam. Itu yang seharusnya. Tapi kalau sekarang ketiadaan hukum Islam, ketiadaan pengadilan Islam itu hanya untuk cerai, waris dan lain sebagainya, maka nggak boleh masyarakat, individu atau ormas Islam sembarangan menegakkan, melaksanakan syariat Islam. Nanti kacau, ditangkepin polisi, penjara. Tidak boleh. Itu ketok palu dari hakim pengadilan dijatuhi hukuman mati karena murtad. Kembali lagi ke qul a'udzu birabbin nas, kita berlindung kepada Allah, Tuhan kita, Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita juga mengambil hikmah dan pelajaran, hidup kita ini diatur oleh Allah. Apa-apa yang tidak kita dapatkan dari apa yang kita inginkan, maka bersabarlah. Allah kabarkan dalam surat Al-Hadid, Bapak Ibu, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Apa-apa yang menimpa, yang ada di atas muka bumi, musibah, sakit, tabrakan, motor hilang,
tidak untung saat bisnis atau rugi saat bisnis, itu semua terjadi Allah yang menakdirkan. Demikian pula apa-apa yang menimpa kalian itu semua telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian ayat yang berikutnya, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak bersedih dengan sesuatu yang telah menimpa, telah terjadi. Seperti keguguran, mohon maaf belum mendapatkan keturunan, anak meninggal, orang tua meninggal, dahulu pernah investasi ternyata gagal, rugi, ya sudah berusaha tapi rugi, sudah semaksimal mungkin tapi nggak dapat apa yang diinginkan. Di ayat ini Allah menegur kita, la ta'sau, jangan sedih atas apa yang telah terjadi. Sebaliknya, ya, wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian itu tidak bangga, tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi balik lagi ke tadi, orang kaya tidak sombong dengan kekayaannya. Mohon maaf, orang miskin tidak minder dan sedih dengan kondisi yang dia alami. Semuanya itu merupakan aturan dari Allah. Jadi kita ini diatur. Sudah berusaha menjaga kesehatan, nggak ngeteh, nggak ngopi, kok masih kena gula, kena kolesterol, sabar. Sabar. Sudah berusaha menjaga kesehatan kok masih sakit, sabar. Sudah berusaha mencari jalan-jalan kesembuhan, berobat, meminum obat, tapi kok masih sakit-sakit, sabar. Di baliknya Allah berikan pahala. Yang mendapatkan musibah dan bersabar, Allah berikan pahala sabar, dan dosanya dihapus. Jadi disebabkan karena kepala kita pusing, kita kecapean, kita gelisah, kita sedih, kaki kita kena duri, badannya demam, mohon maaf ada yang kolesterol, ada yang diabetes, ada yang stroke, ya mohon maaf ada yang kanker. Sebab-sebab itu diiringi dengan kesabaran. Satu, Allah hapus dosa kita. Yang kedua, Allah berikan pahala sabar kalau sabar. Ya, dengan sebab itu Allah memberikan pahala. Kalau bersyukur, selamat, sehat, disyukuri, Allah tetap kasih pahala syukur. Ini luar biasa orang beriman, nggak ada rugi. Cuman orang beriman di dunia ini yang nggak pernah rugi. Wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali tiga, illalladzina amanu, orang beriman yang yakin dengan Allah, wa amilus solihat, dan dia beramal soleh, dan dia saling menasihati dalam kesabaran. Ayat yang kedua, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, raja manusia yang memiliki manusia. Di sini ayatnya nggak dibaca mat, tapi dibacanya pendek, malikin nas, ya, raja manusia, yaitu Allah yang memiliki manusia. Kalau raja-raja di dunia, dia hanya menang politik, menang siasat, dan dia tidak memiliki apapun dari rakyatnya itu. Pemberian dari Allah, kekuasaan dan jabatan itu pemberian dari Allah. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah kerajaan itu, kekuasaan itu milik Allah. Tu'til mulka man tasha, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa presiden 2024? Siapa, Pak? Siapa calonnya? Ini ada yang senang A, ada yang senang B, ada yang senang C. Siapa presiden 2025? Wallahu ya, yang jelas kita berharap gengnya jangan gengnya yang sekarang. Ya enggak, Pak? Kalau gengnya yang sekarang nanti jadi penguasa, enggak akan ada perubahan. Ya enggak, Pak? Bapak Ibu paham gengnya siapa sekarang? Saya enggak usah sebut, nanti ada yang tersinggung. Nah, kalau gengnya masih sama, 2025 gengnya masih sama, dan presidennya beda, enggak akan ada yang sama aja. Pajak naik, hutang naik,
Pertalite dihapus, yang ada cuman pertamak. Ya udahlah, kita nggak usah bahas politik ya. Ada yang suka dan ada yang nggak suka. Dan yang lebih nggak suka itu Intel. Paling nggak senang Intel itu kalau disinggung-singgung pemimpinnya. Baik, kita puji-puji aja lah pemimpin kita ya. Baik, Malikin Nas. Jadi tadi surat Al-Baqarah Allah mengatakan Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah cabut kekuasaan dari siapa yang ia kehendaki. Milkun mamluk. Kalau tadi marbub Rabbin Nas, kita ini dirawat, dipelihara, diatur. Kalau yang ayat yang kedua, kita ini mamluk, hidup kita ini dimiliki oleh Allah. Allah yang memiliki hidup kita, dan hidup kita ini pemberian dari, ada yang meninggal usia 50, 60, 70, dan ada yang meninggal usia 2 bulan, bahkan ada yang meninggal ketika masih dalam perut janin. Itu semua kehidupan dari Allah. Hidup kita di dunia ini tidak lebih seperti pohon. Tunas pada awalnya, tumbuh hijau, kemudian kering, layu, mati. Itulah hidup kita. Jadi hidup kita di dunia ini main-main. Main-main. Mamluk, kehidupan kita ini dimiliki oleh Allah. Maka apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta, Allah mewajibkannya sedikit. Yang sudah punya emas, berapa nisabnya? 85 gram. 1 gram sekarang kemarin saya lihat 950.000. Berarti Bapak Ibu yang punya tabungan 950.000 kali 85 berapa? Saya nggak pintar hitung-hitungan, Bu. Mungkin ibu-ibu ya lebih pintar hitung-hitungan ya. Lebih pintar pegang duit. Tahu aja di mana suaminya naruh duit ya. Pintar itu ya. Ya, yang punya tabungan 950.000 kali 85. Itu kadar kewajiban zakat. Syarat yang kedua, disimpan selama setahun. Umurnya selama 12 bulan. Kalau sudah lewat 85 gram 12 bulan, keluarin zakatnya. Kalau dia punya uang senilai ya 85 gram, misalnya dia punya punyanya di bulan Syawal, maka di bulan Syawal wajib zakatnya. Kurang lebih 80.000, 80.750.000. Punya uang 80 juta bulan Januari. Sampai Januari tahun depan di tanggal yang sama masih awet, masih utuh 80.750.000. Maka keluarin 2,5-nya. Boleh langsung dikasih ke orang miskin, boleh juga langsung dikasih ke mahasiswa yang lagi belajar menuntut ilmu agama, boleh juga dikasih ke orang yang lagi banyak hutang. Di sini siapa sih di antara kita yang nggak punya hutang? Gorim kita ini semua ya. Rata-rata punya hutang, sedikit atau banyaknya. Apalagi warga di perumahan, rata-rata punya hutang. Jadi kalau sudah punya 80.750.000 dan sudah setahun 12 bulan, bagi 40. Bagi 40. Itu kewajiban zakatnya. Ya. Baik, kembali lagi ke Malikin Nas. Kita ini milik Allah, hidup kita ini milik Allah. Suatu saat akan diambil, saat tidur, saat bermain, saat sholat, saat ngaji, saat apapun. Hidup itu diambil kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malikin Nas, Ilahin Nas, Ilahun, Tuhannya manusia. Ya, ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 Allah sebutkan. Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Malikin Nas, yang memiliki, yang mengatur hidup manusia, yang memiliki. Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Penutup Al-Quran surat An-Nas isinya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di surat Al-Fatihah pembuka isinya sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin sama. Kemudian ilahin nas ayat Al-Fatihah sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita meyakini Allah itu Tuhan yang memiliki, yang mengatur, menciptakan alam semesta, maka kita juga meyakini Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami
Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, meminta kesembuhan. Kita khawatir dan gelisah masa depan anak nanti bagaimana. Kekhawatiran, kegelisahan itu yang membuat kita sedih, namanya hazan. Kita kembalikan, pasrahkan kepada Allah. Nasta'in, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Uangnya hilang, jangan datang ke dukun minta tolong ke dukun. Sembuhnya nggak sehat, sakitnya nggak sembuh-sembuh, jangan minta tolong ke dukun. Bangun jembatan nggak usah tanam kepala sapi, tapi serahkan, pasrahkan pada Allah agar selamat ketika melakukan pengerjaan jembatan dan lain sebagainya. Ilahin nas. Nah, di sini kita berlindung kepada Allah dengan 3 sifat Allah yang mulia. Kemudian ayat yang berikutnya, dari apa kita berlindung? Dari apa kita berlindung? Allah sebutkan min syarril waswasil khannas, dari keburukan yang suka memberikan was-was, bisikan-bisikan yang tersembunyi. Was-was, ya, fiil, ya, isim fa'ilnya itu muwaswisun, yang membisikkan, yang memberikan was-was, bisikan-bisikan. Siapa? Syaitan. Kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan. Dan setan itu laknatullah tidak pernah tidur. Setan tidak pernah tidur. Kapan kita merasa tenang dan semua pikiran, lintasan-lintisan pikiran itu hilang? Saat kita makanya di antara sunnah Nabi adalah tidur. Nabi tidur itu sehari 3 kali, Bapak Ibu. Nabi tidur sehari 3 kali. Tapi tidurnya nggak lama. Tidur Nabi yang pertama qailulah, yaitu sebelum zuhur. Sebelum zuhur atau setelah zuhur, qailulah. Tidur Nabi yang kedua habis isya. Tidur Nabi yang kedua habis sholat isya. Kalau nggak ada hajat, kalau nggak ada keperluan, kalau nggak ada rapat-rapat, kalau nggak ada kajian, Bapak Ibu habis sholat isya disunnahkan langsung balik ke rumah. Kenapa ada kemaksiatan? Kenapa mohon maaf ada perselingkuhan dan perbuatan keji? Karena jalan-jalan habis isya. Jadi kalau nggak ada kebutuhan mendesak, nggak perlu ke warung atau nggak butuh sesuatu, habis isya disunnahkan langsung ke rumah, langsung tidur. Karena kalau kita bermalam-malam, entah kebaikan yang kita lakukan habis isya menjelang tidur itu atau kemaksiatan yang kita lakukan. Dan kemaksiatan itu tumbuh banyak besar saat malam hari. Makanya ada kota yang nggak pernah tidur, malam harinya maksiatnya dahsyat luar biasa, ya, kayak tadi malam tahun baru, ya, malam tahun baru puncaknya kemaksiatan, malam tahun baru puncaknya kemaksiatan. Maka takmir masjid jamaah menghimbau warga tidak merayakan tahun baru, tidur, jangan begadang. Ini tidurnya Nabi yang kedua habis isya. Jadi kalau nggak ada rapat, kalau nggak ada kajian, kalau nggak ada kumpul keluarga, pulang ke rumah tidur. Tidur Nabi yang kedua setelah sholat tahajud. Jadi Nabi itu sholat tahajudnya 1 di antara 3 waktu. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Jadi Nabi itu sholatnya nggak sama persis di satu waktu sepertiga malam, enggak. Kadang awal malam berarti jam 12, jam 1, jam setengah 2, jam setengah 1. Kemudian beliau selesai sholat tahajud, beliau tidur. Tidurnya Nabi yang tidur lagi Nabi. Kemudian bangun lagi saat subuh. Makanya di antara sunnahnya itu adalah pagi hari itu azannya 2 kali subuh. Sebelum subuh sama azan yang pertama. Kalau di masjid saya di perumahan di atas itu azannya 2 kali. Ada yang bangun tiap pagi itu sekarang asar subuhnya jam 4, berarti azan pertama jam 3.
Maka yang sudah sholat itu biar istirahat tidur. Jadi tidak sunnah itu, tidak sesuai dengan sunnah itu kalau mohon maaf jam 1 ibadah sampai subuh. Ini tidak sesuai petunjuk Nabi itu. Selesai tahajud dianjurkan tidur agar jangan sampai subuhnya ngantukan. Ini tidurnya Nabi 3 kali. Oh, bahas tidur ya. Baik lagi. Jadi setan itu nggak pernah tidur, senantiasa itu membisikkan. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat iktikaf, beliau dijenguk oleh Sofiyah, istri Nabi bernama Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Rasulullah jenguk, masya Allah, mesra Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah mengantar keluar Sofiyah. Jadi ini jadi dalil bolehnya orang yang sedang iktikaf keluar dari masjid dengan alasan, dengan sebab Rasulullah mengantar Sofiyah pulang ke rumah. Berdua, lampu remang-remang, kan dulu nggak ada lampu. Rasulullah berjalan bersama wanita, istrinya. Ada 2 sahabat Ansor melihat dari jauh. Ih, Rasulullah. Kalau orang yang pikirannya negatif, wah sama siapa itu? Kalau orang yang pikirannya suuzon, oh dasar kayak gini ya sama wanita. Kemudian sahabat ini pergi menghindar dari Nabi. Kata Rasulullah, ala rislikuma, sini sebentar. Innaha Sofiyah, ini istriku. Mungkin sahabat itu pikirannya enggak ya. Sama kayak sekarang itu di warung ngobrol sama wanita, padahal wanita itu orang yang enggak dikenal, ya enggak Pak? Oh, Ustadz ngobrol sama cewek di warung. Padahal mungkin perempuan itu lagi nanya alamat, tapi orang yang pikirannya negatif selingkuh. Astagfirullahaladzim ya. Kata Rasul, ala rislikuma, sebentar, ini istriku. Kata Rasulullah kemudian, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu masuk melalui aliran darah manusia dan dia tuh selalu was-was memberikan bisikan-bisikan. Ya, selalu memberikan bisikan. Jadi di sini kita berlindung kepada Allah dari keburukan setan. Di antara keburukan setan itu adalah selalu mengajak kita kepada keburukan, memberikan bisikan-bisikan. Dan yang kedua, kita berlindung dari keburukan setan berupa sihir. Ini sempurna surat An-Nas ini, kita berlindung darinya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian, illa wukila bihi qarinatun minal jin, kecuali dia punya qarinah, pendamping. Selama kita ini hidup, qarin, jin qarin yang mendampingi kita, yang selalu mengajak kita, membisikkan kita melakukan keburukan, nggak akan pergi meninggalkan kita." Wa anta ya Rasulullah, demikian engkau wahai Nabi. Iya, aku juga sama. Ada qarin, jin qarin yang mendampingiku. Lakin tetapi a'anani Allah. Allah membantuku fa aslama falam ya'murni illa bi khairin. Tapi jin qarinnya Nabi masuk Islam dan tidak menyuruh Nabi kecuali berbuat baik. Nah, kita berlindung kepada Allah dari was-was syaitan. Baik, kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa memberikan bisikan-bisikan was-was di dada-dada manusia. Sunnah Nabi Bapak Ibu, ketika ada lintasan pikiran mengajak kita kepada keburukan, kemudian ditambah lagi dengan nafsu. Awalnya kan lintasan pikiran. Gangguan setan itu awalnya lintasan Bapak Ibu, lintasan pikiran. Kemudian nafsu kita yang tumbuh keinginannya untuk maksiat. Maka saat itu muncul, diantaranya kita dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ngeludah ke kiri. Gitu ya. Bapak-bapak jengkel marah sama istrinya. Kejengkelan, kemarahan itu dari setan. Terus menerus setan itu menyuruh suami-suami membenci istrinya. Sifat-sifat kecewa sama istri, kelakuan istri, itu dari setan. Maka kita membaca doa saat itu terjadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gangguan itu hilang. Jadi kalau dibiarkan, lama-lama kita benci sama istri. Demikian pula kepada istri, kepada suami. Setan itu terus-menerus mengajak para istri membenci suami.
Karena kesalahan suami. Betul katanya. Sama ya, kita juga sama diajak membenci istri, istri juga sama diajak sama setan membenci suami. Kalau kita tidak mampu menahan diri dan tidak berlindung kepada Allah, kebablasan suami mukul istri, atau mohon maaf suami mengeluarkan kata-kata yang ia sesali besok hari, kata-kata kasar, kata-kata makian, atau nauzubillah, mohon maaf, kata-kata cerai. Udah, kita pisah aja. Kalau nggak mampu menahan emosi, itu awalnya bisikan-bisikan dari saya, maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri, gangguan itu hilang. Demikian pula saat kajian ngantuk, demikian pula saat kajian itu ada setan punya tugas, divisi khusus bagian setan bikin orang kajian ngantuk. Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pindah tempat duduk, ngantuknya saat Jumatan. Saya punya murid-murid Bapak Ibu, makannya banyak sebelum Jumat. Kamu kok makannya banyak banget? Iya Ustaz, biar nanti tidurnya nyenyak saat Jumatan. Astagfirullah. Ingatnya sengaja banget itu ketemu murid, biar nanti tidur nyenyak Ustaz saat Jumatan. Ya enggak Pak? Tidur nyenyak saat bangun saat aku lu qauli haza wa astagfirullah. Ada lagi itu yang sudah iqomat masih tidur. Itu dari setan. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ngantuknya hilang, pindah tempat duduk. Baik, yang terakhir, minal jinnati wan nas, yang suka membisikkan, suka menggoda, memberikan waswas, bujukan-bujukan yang mengajak kepada kemaksiatan dari golongan jin dan manusia. Maka ayat ini jadi jawaban kenapa di bulan Ramadan masih ada kemaksiatan, kejahatan. Padahal kata hadis, jin-jin dirantai karena ada sifat setan dari manusia. Maka kita berlindung dari dua jenis keburukan, keburukan dari setan dan keburukan dari teman dari jenis manusia yang mengajak kepada keburukan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan teman buruk, pergaulan yang ya. Ini secara tidak langsung memerintahkan kepada Bapak Ibu, perhatikan teman-teman anak-anak dengan siapa anak-anak kita itu berteman. Saya dulu waktu masih kuliah Bapak Ibu, ada teman dari Lombok datang ke Jakarta, cuman ngeliatin teman-temannya teman saya itu siapa aja. Oh, dia berteman sama saya, alhamdulillah dia tenang. Tapi kalau dia berteman sama yang buruk, orang tua harus khawatir. Pengaruh pergaulan itu luar biasa. Ada anak lebih nurut sama teman daripada sama ibu bapak, lebih loyal, lebih senang sama teman, omongan teman daripada omongan. Istri-istri juga khawatir, waspada, suaminya berteman sama siapa aja. Bapak-bapak juga sama, lihat istri-istrinya berteman sama siapa aja. Dulu ada satu kisah yang tiba-tiba saya ingat, ada seorang alim ulama salaf, istrinya luar biasa, hidupnya mohon maaf sederhana, miskin, tapi penuh dengan qanaah dan rasa syukur, nggak ngeluh dengan kemiskinan. Tiba-tiba suaminya ulama ini pulang dari masjid, mendapati istrinya ngeluh-ngeluh, gajinya habis lah, duitnya habis lah, kurang. Dilihat ternyata habis bergaul sama, mohon maaf, tetangganya yang juga kurang syukur. Marah dia, didatangi tetangganya, tolong jangan pengaruhi istri saya. Ya, di sini kita secara tidak langsung diperintahkan berlindung dari teman yang buruk. Baik Bapak Ibu, sudah habis waktunya. Terima kasih. Ada yang ingin didiskusikan? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Surga itu diperuntukkan hanya bagi orang muslim. Selain muslim, sebaik apapun dia, seramah apapun dia, sesering apapun non muslim menolong, tidak bermanfaat pada hari kiamat, nanti dia masuk neraka. Terus ada orang muslim yang berbuat maksiat, apakah nerakanya sama dengan nerakanya orang kafir? Beda. Allah sebutkan surga itu punya derajat, bertingkat-tingkat. Surga itu jumlahnya banyak, tergantung amal. Demikian pula neraka. Neraka itu bertingkat-tingkat. Tingkat terendah bagi orang yang mengaku beriman tapi munafik. Itu siksaannya paling rendah, paling keras. Jadi beda, nerakanya berbeda. Ya, yang masuk surga hanya orang yang beriman. Tingkatan neraka di dalam bahasa Arab disebut dengan darokat, dal, ro, kap, ta. Kalau tingkatan di surga disebut darojat, dal, ro, jim, ta. Karena beda. Darojat, yang rendah darokat. Ini keajaiban bahasa Arab ya. Bahasa kita nggak ada seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Kurangan itu dari saya pribadi. Semoga Allah memberikan kita keberkahan, hikmah dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.